Di balik pegunungan Endrekang, ada sebuah desa yang memiliki hidup tanpa asap rokok. Tapi, bagaimana semuanya bermula? Hari ini kita akan mencari tahu ceritanya. Mengambil surat pengantar nikah harus menanam pohon dulu, karena kita tidak kasih surat pengantar tanpa ada saksi bahwa ia sudah menanam pohon. Selamat datang di Desa Bone Bone Endrekang. Selamat pagi teman-teman, selamat kembali bersama Abang Afghanistan. Hari ini kita lagi di Salonge dan kita lagi di rumahnya Om Osman. Jangan lupa ngopi. Ya, wajib. Mantap nih. Cheers. Untuk wawancara dengan Pak Desa terkait desa bebas asap rokok dan proses perkopian, Iya, dunia perkopian guys. untuk Desa Bone Bone itu salah satu produksi kopi yang tertinggi kayaknya ya. Termasuk Dan yang paling tertinggi, satu yang paling bagus rata-rata kopinya di seluruh Sulawesi, dan termasuk salah satu yang paling bagus ya. Kalau ini ciri khasnya di sini ya, yang lombonya nggak ditumis toh, biasa kan ditumis toh. Nah teman-teman, ini ciri khas lombo Salonge, dia nggak ditumis, jadi di anu saja, mantapnya. Sernabu, bah, gila yang terasanya. Selamat datang di Desa Bone Bone, Desa Anti Rokok. Dan Om Osman, kita udah di mana ini? di desa Bone-Bone. Dimulai dari pintu yang depan itu ke atas tidak boleh merokok. Dan mari kita lihat di dalam bagaimana. Jamur jagung. Tapi Om. Oke. Jagungnya orang. Wow. Sepanjang jalan jagung. Hah? Really? Serious? Wow. Ibu-ibu. Masih. Masih. Ayolah. Desa Bone Bone itu adanya cuma satu masjid dan satu pesantren yang ada di atas. Dan masjidnya besar, satu masjid yang besar. Ya, di pasti ujungnya lapangan. Dan ini dua adalah PT produksi air yang namanya Bana, produksi air Bana, ini atas sama di bawah. Kayaknya yang kanan ini bangunan barunya, dan di sebelah kiri ini sudah bangunan lama. Dan mereka mata airnya langsung dari Desa Bone Bone. Nah, halo Pak. Deh, langsung ketemu sama kopi. Mana ini? Kita mau ke rumahnya Pak Desa ini untuk wawancara. Sering. Nah, jadi teman-teman, kita sudah ada di kawasan Dusun Bone Bone dan kita jalan ke rumahnya Pak Desa dulu. Nah, nanti selanjutnya ke sana aja. Nah, ini kayaknya ini kan perjalanan menuju rumahnya Pak Desa. Hai, saya harus pegang. Nah,
kita lagi di rumahnya Pak Desa, dan Pak Desa sementara lagi keluar, lagi makan sapi ya? Kasih makan sapi. Ya, kasih makan sapi. Sementara kita nunggu di sini dulu sampai beliau datang. Dan Pak, assalamualaikum. Dari mana? Dari atas. Dari atas. Iya. Santai. Iya, pergi santet ambil gambar. Pak, patah anunya Kak, apa bagian putarannya, Jadi tidak kakinya satu patah. tidak bisa lagi terbang. Nggak bisa, kecuali bawa ke Makassar terus diperbaiki lagi baru bisa. Sudah sempat drone kampung sama pondok Sama juga. pondok. Iya. Nah itu yang pondok yang sama ada juga yang itu anunya. Ya betul. Nanti Terima kasih. Nama saya Dr. Andes Idris, selaku Kepala Desa Bone-Bone 2020 sampai 2027. Kalau jumlah kakak di Desa Bone-Bone hanya 152 kakak. Kalau jumlah warganya hanya 768. Nah, kalau di sini makanan tradisionalnya kalau di sini adalah beras dengan biasa juga sayur yang paling biasa sayur paku. Nah, ini itu yang makan tradisionalnya. Biasa juga makan ikan emas. Iya, Bali Bulawan. Iya, Bali Bulawan. Iya. Nah, Yang penggagas tentang bebas perokok di Desa Bone-Bone, saya selaku Kepala Dusun pada tahun 2000. Itulah awal mulanya tentang bebas asap rokok. Dimulainya ide ini kita kumpulkan berapa toko di dusun pada saat itu karena belum desa, 8 toko. Di antara 8 toko ada toko pendidik, ada toko agama, ada toko pemuda, ada juga dari pemerintah, ada juga toko masyarakat, termasuk saya selaku kepala dusun. Pada saat itu tidak ada di antara toko 8 itu yang menolak bahwa apa yang mau dikerja. Malahan saya dispor, silahkan jalan. Akhirnya kita jalan untuk menyampaikan tentang ide itu, gagasan itu di masjid. Tapi baru disampaikan di masjid sudah banyak tantangan. Ada yang mengatakan bahwa apa yang mau dikerjain di Pak Dusun. Pilih Pak Dusun adalah untuk memperbaiki ekonomi. Ternyata di antara itu ada yang selaku penjual rokok mengatakan bahwa menghilangkan mata pencarian. Baru berjalan saat itu kita sampaikan bahwa ini bertahap. Pertama tidak boleh menjual rokok, itu saja dulu berjalan sekitar hampir 2 tahun. Hanya tidak boleh menjual rokok. Yang penjual rokok mengatakan bahwa menghilangkan mata pencarian. Tapi saya sampaikan bahwa sesuatu yang baik kalau kita tinggalkan mesti ada hikmahnya, ada petunjuk untuk kita berpindah dari ke yang baik. Ternyata baru saja menghilangkan asap rokok, akhirnya muncullah kopi Bone-Bone menjadi juara 1 se-Indonesia. Saya mengatakan bahwa ini adalah salah satu hikmahnya untuk bagaimana kita jangan menjual rokok tapi tekuni kopi. Supaya kopi ini bisa menambah penghasilan, kemudian juga bisa juga orang lain rasakan. Tapi kalau rokok semata-mata kita hanya menyakitkan badan. Ini yang periode tahap pertama. Kemudian tahap kedua, setelah saya melihat bahwa tidak ada orang menjual rokok, kita tidak boleh merokok di tempat-tempat umum. Saya lihat bahwa gejala yang berkembang di tempat-tempat umum, setiap ada acara, pasti rokoklah yang pertama disodorkan, bukan kue. Tapi di mana-mana pasti kita lihat itu di mana-mana. Ternyata ini salah satu bahwa kalau kita menghitung lagi secara ekonomi, tidak ada manfaatnya ini rokok. Ya, akhirnya masyarakat menerima bahwa tidak boleh merokok di tempat umum, tapi masih merokok di rumahnya. Bertahap lagi, ini yang paling susah saya hadapi pada saat ada tahap sosialisasi. Bagaimana kita tahu bahwa orang tidak boleh merokok di rumahnya? Nah, ternyata kalau kita di rumahnya orang mau tahu wah ini masih merokok, ini tidak, ternyata susah karena rumahnya orang. Akhirnya saya ambil kebijakan karena pada saat itu saya juga termasuk guru mengaji. Saya panggil anak-anak. Saya panggil yang mengaji anaknya, bagaimana Bapak di rumah masih merokok? Tapi dia segan-segan mengatakan bahwa masih merokok. Ternyata saya pancing. Saya siapa yang menyampaikan bahwa bapak saya masih merokok, langsung kasih pada saat itu 5.000 per anak yang menjawab
bahwa bapak saya masih merokok. Ternyata setelah itu berlomba-lomba menyampaikan bahwa bapak saya merokok. Saya sudah bisa tahu bahwa oh di bagian ini bagian ini masih merokok, bagian ini masih merokok. Akhirnya kita pada saat itu kita juga kerjasama dengan kesehatan Promkes. Setiap orang yang merokok di rumahnya dibikinkan stiker bahwa kita tandai bahwa oh, ini masih merokok, ini masih merokok. Ya disitulah orang malu bahwa kita pas ada tahu oh ini rumah masih bisa merokok. Ini yang kemudian setelah berjalan lebih 1 tahun ini tidak boleh merokok di rumahnya, tidak boleh lagi merokok di dalam kawasan di daerah Bone. Silahkan merokok tapi di kebunnya kalau masih ada yang merokok. Nah, ini yang tapi luar biasa tantangan karena ada yang menyatakan orang merokok sama dengan orang tidak merokok pasti mati. Malahan dia juga menyatakan bahwa di dalam Quran tidak ada larangan merokok. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa di dalam Quran memang tidak ada dilarang merokok, tapi di dalam Al-Quran juga tidak ada dilarang mencuri kerbau. Saya sampaikan bahwa kalau memang kita lihat secara konseptual memang tidak ada, tapi di dalam Al-Quran kita disuruh janganlah kau membuang dirimu ke lembah kebinasaan. Nah ini rokok ada termasuk mendatangkan penyakit. Nah ini yang luar biasa saya sampaikan. Tapi ini memang selalu ada hikmahnya. Setiap karena saya tidak pernah saya berpikir dulu bahwa ini akan diekspor oleh pemerintah. Ternyata pada tahun 2007 kalau saya tidak salah, saya sudah diundang ke Jakarta pada saat itu untuk menjadi narasumber tentang testimoni tentang bagaimana desa Bone-Bone. Berjalan 4 tahun, akhirnya tidak ada lagi merokok. Anak-anak muda yang sekolah sudah bisa mencapai tingkat 4 di kecamatan. Ada yang tinggalkan kampung karena melarang merokok atau tidak? Tidak ada. Tidak ada Yang tinggal ke kampung yang melarang merokok. Cuma juga yang orang yang tinggal yang pergi merantau karena kebanyakan penduduknya di Bone-Bone banyak yang merantau. Malahan dia contoh kampung Bone-Bone di sana tidak boleh merokok. Kami sudah pernah juara 1 se-Indonesia tentang desa Bone-Bone. Yang kedua dampaknya dari luar sudah banyak boleh dikata teman yang kita jalani mulai dari Baraka ke sini ada dampaknya untuk biasa perokok karena inilah yang membuat ini jalanan sehingga diperbaiki ini jalanan yang dari Baraka ke Bone-Bone. Oh itu sebelumnya ini perjalanan jalan tanah. Ya? Ya jalan tanah. Tapi setelah juara 1-nya ini desa Bone-Bone gagasan ini tentang bebas asap rokok akhirnya diperbaiki ini jalanan bertahap. Kalau saya tidak salah sekitar 3 tahun baru sudah sampai di Baraka. Ini masih tahap sosialisasi sampai 2006. 2006 sudah tidak ada orang merokok. Bila ada warga kedapatan merokok disuruh bertindak di masjid. Tapi setelah tahun 2009 muncullah perdes tentang bebas asap rokok. Karena saya bertanya, kenapa kita lagi bikin perdes padahal sudah ada kesepakatan masyarakat bahwa apabila ada pelanggaran disuruh berteriak di masjid ataukah selesai sholat Jumat baru dia berdiri di muka untuk menyampaikan bahwa saya melanggar. 2009 kan sudah ada perdes secara tertulis. Disitulah kita bikin perdes bahwa yang tertulis sebagai sanksi itu adalah sanksi sosial. Banyak yang mengatakan kenapa tidak disanksi uang, tapi saya berpikir bahwa kalau disanksi uang otomatis ada aplikasi. Bagi orang yang banyak uangnya berarti dia sering melanggar. Tapi bagi orang yang tidak punya uang berarti itulah yang sering itu yang patuh. Tapi akhirnya saya berpikir bahwa ini namanya sanksi, ada sanksi sosial, tidak ada aplikasi. Ada uang atau tidak ada uang yang kalau yang melanggar akhirnya sanksi semua. Ya. Nah itu sanksinya apa saja? Ya. Kalau sanksinya itu yang pernah kami lakukan adalah lain kalau sanksi, lain kalau menyiksa. Ya, jadi kalau sanksi itu biasanya disuruh membersihkan masjid ataukah ada jalan-jalan yang rusak, yang penting dipasangi palang di situ bahwa ini adalah sanksi karena kedapatan merokok. Iya. Nah, selama mulai dari 2006 lah ceritanya sudah tidak ada yang merokok Iya, di desa iya. ini. Nah, dari situ sampai sekarang sering dapat ya? Atau merokok atau enggak? Hanya 2 kali saya dapat dulu orang merokok. Iya. Dua kali. Iya. Jadi sanksinya dia pergi membersihkan masjid. Iya, Ya? 1 kali pergi membersihkan masjid, 1 kali untuk pergi membersihkan MCK. Oh. Iya. Nah, Iya. nah, jadi pertanyaannya Pak, misalkan kalau ada yang keluar dari kampung ini terus dia merokok misalkan di luar dari desa. Iya.
macam gitu misalnya Salongge atau Ya. misal dibawa lagi di Baraka terus Ya. lihat sama orang warga kampung. Nah itu ada juga sanksinya atau bagaimana? Ada sanksinya karena ya ada Oke. sanksinya, iya ada Oke. sanksinya. Tetap sama. Kemudian tapi kan begitu juga kalau ada warga yang kedapatan merokok di dalam wilayah ini, bukan langsung kita kasih sanksi, tapi harus diberikan perhatian. Oke. Pulang dulu, kalau tidak mau pulang harus saya kena sanksi. Harapan saya karena memang visi misi saya masuk desa adalah desa Bone-Bone ini kita bangun dengan harus kita desa Bone-Bone kita bangun dengan bersama dengan sama dengan derajatnya dengan desa-desa lain. Maka harapan saya adalah generasi muda harus menuntut ilmu. Yang kedua, harapan saya karena memang sudah diperluas itu, apabila ada orang yang mau mencalonkan kepala desa tidak boleh dipilih kalau memilih perokok. Yang ketiga, orang mengatakan bahwa bagaimana bisa mempertahankan, itulah harapan kami sehingga kami membangun pesantren untuk mempertahankan biasa perokok ini. Jangan lupa nonton part 2-nya di tanggal 5 Agustus tahun 2026.